Ulang. Okay, so we have our material for this afternoon. We have simple past tense ya. Kalau kemarin simple present tense, sekarang kita punya simple past tense. Ada yang tahu simple past tense? Fungsi kegunaannya kira-kira di dalam bahasa Inggris kira-kira buat apa? Simple past tense. Ada yang tahu mungkin? Dia, Eki, Febria mungkin? Honda, pernah dengar simple present tense? Sorry, simple past tense? No, tidak ada. Apakah di sini tidak ada yang pernah mendengar? Willy mungkin? Teddy pernah Iya mendengar sih Pak, fungsi dari simple past tense? itu untuk Pernah sih menyatakan Pak dengar kejadian yang sudah selesai masa lampau terjadi ya di Pak. masa lalu sih Pak. Oh, oke ya benar ya. Siapa tadi yang jawab? Masa lampau yang Mm, sudah selesai ya. That's correct ya. So, simple past tense karena bahasa Inggris itu dibagi dimensi waktu ya. Jadi kita punya present itu berarti sekarang, and then we have past itu artinya masa lalu ya. Jadi past tense itu artinya kejadian di masa lalu ya. Kejadian atau aktivitas ya yang sudah berlalu ya. Jadi misalnya tadi pagi ya kita sarapan nasi uduk misalnya kan. Jadi itu kan tadi pagi ya. Jadi udah selesai. Jadi simple past tense itu berbicara tentang activity that uh, you did ya earlier before the present time. Jadi sudah dilakukan sebelum waktu sekarang. Itu namanya simple past tense. Nah, sama dengan simple present tense. Kalau present tense kan sekarang. Jadi kalau di bahasa Inggris kita punya present time, past time, and future time. Jadi kita punya sekarang, lalu atau lampau, dan akan datang. Nah, sekarang kita punya simple past tense. Sama dengan simple present tense, itu kita punya ada dua jenis kalimat ya. Ada namanya kalimat nominal, dan satu lagi ada namanya kalimat verbal. Dan aturannya juga sama. Kalimat nominal itu berarti kalimat yang tidak ada perbuatannya ya. Jadi kalimat yang tidak ada perbuatannya itu namanya nominal. Sedangkan verbal dari katanya saja ada verb. Verb itu artinya kata kerja, ada perbuatannya. Nah, ini adalah dua bentuk kalimat yang ada di dalam setiap tenses. Apapun tenses, kita di bahasa Inggris ada 16 tenses ya. Jadi terbagi ada present ada 4, kemudian past ada 4, future ada 4, dan kombinasi dari tiga dimensi waktu ini ada juga 4 ya. Jadi total ada 16 tenses. Nah, kita sudah bahas present tense sebelumnya, sekarang kita bahas simple past tense. Nah, nominal itu tidak ada perbuatannya ya. Kalau kemarin misalnya kita bilang I am teacher, you are student, I am 25 years old, I am UIGM student, ya atau I am Palembangese people misalnya. Ya. Nah, itu kan bentuk-bentuk kalimat nominal. Nah, sama di dalam bentuk past tense ya, kita juga punya ya kalimat nominal itu kita punya tiga jenis kalimat lagi ya. Jadi ada namanya kalimat positif ya, kalian bisa lihat ya ada kalimat sorry ada tulis merahnya ya, kita punya kalimat positif, oke. Kemudian kita juga punya kalimat negatif dan kita punya kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya. Nah, apa sih yang perlu diingat ya? Sama ya, kalau kalian masih ingat, mungkin masih ada yang ingat eh, formula simple present tense, ada yang ingat nggak kira-kira kalau ngomong present tense nominal tuh ini loh formulanya, ada yang masih ingat mungkin teman-teman? subjek plus verb. Subjek plus verb itu verbal di sebelah sini dong ya. Kalau ini Oh nominal iya dulu. Pak, Oke. sebentar. Ya. Mengingat-ingat dulu Pak. Subject plus is, am, are, bukan Pak? Oke. Betul, betul. Ya, itu untuk present tense ya. Untuk present tense dia ada subjek, ada to be kita nyebutnya ya, to be is, am, are. Nah, kalau di kalimat past tense juga sama ya. Kalau di past tense kita juga sama, kita punya subjek ya. Saya kodein di sini ya, subjek ya. Subjek Ya. kemudian diikuti oleh to be. Ya, sama ya. Dan diikuti oleh objek ya. Jadi saya buat lengkap saja ya biar ingat ya, S itu apa? Subjek, kemudian diikuti to be dan diikuti oleh
objek. Nah, bedanya di sini ya. Jadi kalau to be present tense, to be-nya present tense kemarin itu ada tiga, ya. To be-nya present tense. Ada is, kemudian am, dan ada are. Sedangkan ya to be present ya, ini to be present saya buat to be present tense ya. Nah, sedangkan kalau untuk past tense ada apa? Ada berapa to be past tense? To be past tense itu Dua, ada Pak. dua. Iya, apa itu? Apa saja? Boleh disebutin, Honda? Dua Has dan sama had. were. Were. Had. Dua No, sama no, were. no, 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 salah. Yang satunya betul. Apa? Ayo, Dua kita sama punya. were bukan Ayo, Had. was dan Was were. dan were. Were. yes, was and were. Ya, bacanya were ya. Kalau Were. were itu di Were. ini bacanya were. Jadi kita punya Were. to be present tense yang tiga kemarin, dan sekarang kita punya to be past tense. Ya, to be past tense itu cuma dua, ya, cuma dua. Jadi to be past tense itu cuma was, kemudian were, cuma dua. Oke. Nah, kalau yang simple present tense kita ada berapa subjek? Ada tujuh di bahasa Inggris. Ada I, ya, kemudian ada you, You. ya, nama artis ya, Ayu Dewi, ya kan, nama artis ya. Nah, They, Ayu Dewi. we, Ah, kemudian apalagi she, see, ya, atau he he, doan boleh, and it. it. Ini tujuh ya, ada tujuh. Nah, kalau kemarin I itu harus pakai am karena I sendirian dia. am. I am, ya kan? I am. Oke. Sedangkan you, they, we itu kita pakai kayak apa? Are. Pakai Are. are, ya kan? Nah, sedangkan she, he, it itu kita pakai is. Is. Jadi ingat, untuk present tense kalau dia tunggal itu pakai is. Kalau dia tunggal, misalnya Budi is football player. Ya, Budi adalah pemain bola. Kalau Budi and Ani berarti dua orang jamak, berarti kita gunakan are, ya. Jadi kalau subjeknya itu tunggal pakai is, kalau subjeknya itu jamak berarti pakai are. Nah, sama di simple past tense kita juga punya was dan were, dan fungsinya gimana, Sir? Apa bedanya, Sir? Ya. Jadi bedanya kalau kita lihat di past tense itu I, ya, pernah dengar lagunya Bruno Mars, I Was Your Man? Ya. Pernah nggak dengar lagunya Bruno Mars? Jadi I was, ya kan, dia bilang I was. Jadi I itu pakai was, ya. Kemudian she, he, it, ya, she, he, it itu juga pakai was, ya. Was. Jadi dia pakai was. Karena yang dia sifatnya tunggal itu pakai was. Sedangkan you, Dewi yang dan jamak, ya, benda subjeknya jamak itu pakai were. Oke ya. Jadi di sini ya. Jadi kalau rombongan ini dia pakai was, kalau dia tunggal, ya ingat ya, tunggal, mau dia nama orang, benda, apapun itu, kalau dia sifatnya tunggal, dia pakai was. Kalau dia jamak, dia menggunakan were. Oke, harus diingat. Oke. Nah, ini adalah to be di simple past tense. Kita balik ke sini ya. Oke, contohnya apa, Sir? Misalnya contohnya I was born, I kan? Kita was bilang aku born. lahir, ya kan? I was. Kenapa pakai was, Sir? Karena I subjeknya. Jadi I was born in, misalnya saya buat I was born in Palembang. Nah, misal ya, saya buat in Palembang. Gini ya. Jadi I was born in Palembang. Nah, ini ya. Kurang lebih seperti ini. Terus nggak bisa ya, panjang ya. Nah, gini ya, supaya enak ya. Jadi biar enak terbaca. Jadi I was born, ya. Jadi I was born in Palembang. Nah, ini ya. Jadi to be-nya was. Atau saya bilang, ya, kami dulu berteman. Kami dulu berteman berarti kita menceritakan masa lalu. Karena masa lalunya dia itu berteman. Jadi kita buat we were friends. Ya, kami dulu berteman. Berarti sekarang dia tidak berteman, ya. We were friends. Nah, kita buat seperti ini. Berarti dia itu bersahabat dulu, ya. Atau kita buat we were best friend. Boleh, ya. Best friend misalnya saya buat. Nah, ini pakai were dia karena subjeknya we. Oke ya. Nah, ini ya harus ingat seperti itu ya. Kemudian kalau dia negatif gimana, Sir? Negatif juga sama, cuman cukup tambahkan not-nya saja ya. Jadi to be plus not. Sini ya. Jadi misalnya kalau kalimatnya ini contohnya ya, kalau kalimatnya ini kita cuman tambahkan not ya. Misalnya kita tambahkan I was not. Nah,
Kalau dia were, berarti cukup tambahkan not. Ya, sini ya. Oke. Nah, ini bentuk dari eh, bentuk negatifnya. Berarti saya tidak lahir di Palembang. Saya tidak lahir di Palembang karena sudah lewat. Kan nggak mungkin kita lahirnya dua kali di dunia ya. Sekali, dalam tahun 2000 atau tahun 1990 ya. Jadi kita gunakan kalimat simple past tense. Kalau bertanya gimana? Kira-kira, apakah kamu lahir di Palembang? Nah, gimana tuh kira-kira? Ada yang tahu? Mungkin bisa bantu? Apakah kamu dulu lahir di Palembang? Ada yang bisa bantu? Ya, jadi sama saja ya. Jadi kalau kalimat bertanya di dalam kalimat apa? Kalimat simple past tense itu to be-nya dulu ya. Berarti was you born in Palembang, Pak? Nah, kalau you tadi apa to be-nya? Itu sudah betul secara susunan tapi to be-nya salah. Kalau you berarti pakai apa dia? Were, pakai were, Pak. Pakai pakai were. Jadi bukan pakai was ya, tapi pakai were. Jadi kita buat di sini berarti to be-nya dulu. To be kemudian diikuti oleh subjek ya. Subjek dan diikuti oleh objek dan jangan lupa ada tanda tanya ya kan interrogatif. Jadi kalau kita buat kalimat apakah kamu lahir di Palembang dulu ya kita buat berarti di sini were you ya karena dia you subjeknya. Jadi lihat dulu subjeknya were you ya born in Palembang kan ya in Palembang. Oke, ini ya. Were you born in Palembang? Apakah kamu dulu lahir di Palembang? Oke. Nah, ini bentuk kalimat interrogatif ya, interrogatif eh, dari bentuk simple past tense seperti itu ya. Nah, ini kita lihat di sini ya, saya besarin lagi. Nah, oke ya. Jadi lihat di sini ya to be-nya kalau bertanya nah atau saya bertanya apakah kamu lahir tahun 1995? Sama ya. Were you born in 1995? Ya, atau apakah kamu alumni SMA 10 misalnya? Kamu kan you berarti were you ya graduated from nah, misalnya SMA 10 for example. Nah, ini baru kalimat nominal. Kalimat yang tidak ada kata kerjanya ya, tidak ada perbuatannya. Jadi ini kalimat nominal. Nah, sekarang kita masuk ke temennya, itu kita punya kalimat verbal ya kan. Jadi kita punya kalimat verbal di sini ya. Jadi kalimat verbal itu oke, menit ya. Jadi kalimat verbal kalimat yang ada perbuatannya, ada kata kerjanya, ya. Gimana kalau dia kata kerjanya? Otomatis dia tidak sama dengan nominal, dia tentu berbeda, ya. Kalau kalimat verbal itu kita punya subjek betul, tapi dia diganti dengan apa di sini? Dengan verb. Nah, kalau past tense ada yang tahu verb berapa? Satu. Ada verb satu atau dua atau Dua. tiga? Verb Dua, dua. Pak. Verb 2 ya. Jadi verb 2 itu namanya past verb ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada namanya present verb atau base verb. Itu verb satu ya. Kemudian ada past verb. Past verb itu verb 2. Ya, kemudian ada past participle. Itu verb 3 atau paling simpel sebut saja verb satu, verb 2, verb 3. Makanya hafalan kata kerja bahasa Inggris disebutkan verb satu, verb 2 dan verb 3. Nah, sekarang kita lihat di sini dia verb 2. Berarti kalau saya buat kata kerja misalnya. Saya makan nasi goreng tadi malam. Gimana itu bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu? Bisa bantu? I Saya ate makan nasi goreng. Nah, fried I ate, rice yesterday, last night. I ate, ya, I ate fried rice. Ya kan nasi goreng itu fried rice. Ya, Fried fried rice rice. last night. Ya, nah jadi ini contohnya ya. Jadi kenapa dia berubah? Ya, kita lihat di sini ya. Di sini dia ada ate. Kenapa ate, sir? Ate itu dari kata kerja ke satunya it ya. Jadi kalau kita punya dari verb satu, verb 2 itu ada misalnya it ya. It berubah menjadi ate, berubah menjadi eaten. Makanya belajar bahasa Inggris itu harus diapalin verb satu, verb 2, verb 3-nya. Contohnya apa lagi? Misalnya drink.
Drink itu nggak bisa harus berubah Drunk. dia. Drink berubah menjadi drunk, 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 berubah menjadi drunken, drunken. ya. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya sleep, tidur, ya, Lap, berubah menjadi slept, ya, berubah menjadi slept. Nah, lap. ya. Nah, ini adalah kata kerja kedua nih yang kita lihat di sini ya. Ya, di tengah-tengah nih verb 2. Nah, ini namanya kelompok yang ini ya, kelompok yang saya buat di sebelah kiri ini namanya kata kerja tidak beraturan. Jadi bentuk perubahannya tuh random ya. Namanya irregular verb. Nah, tapi ada yang gampang, kelompok kata kerja yang paling banyak itu yang namanya kata kerja beraturan. Contohnya apa, Sir? Contohnya play. Play kata kerja keduanya apa? Ada yang tahu? Plate Play, play. tambah ed. Nah, ini namanya yang beraturan. Nah, yang beraturan itu otomatis cukup tambahkan ed saja di belakangnya. Misalnya walk. Nah, tambahkan aja belakangnya Walk, ed. walk, Walk walk. ya. Kalau dia misalnya talk, berbicara, tambahkan otomatis belakangnya talk ya. Tapi ingat, tambahannya ed di belakangnya, tapi cara ngomongnya harus ditekan ya. Misalnya I played, ada teh-tehnya. I talked, teh-tehnya. Beda dengan I talk. Tapi ada I talk. I walked. Ada nya ya. Jadi ada napas suara yang kalian hembuskan di belakang gigi bagian atas. Jadi I talk, I walk. Ya, jadi ini namanya kelompok kata kerja beraturannya. Nah, yang beraturan ini yang paling banyak. Jadi cukup otomatis tambahkan saja ed di belakangnya. Ya, ed saja. Ya, ada lagi nggak yang kalian ingat? Cukup tambahkan ed saja secara otomatis. Apa kira-kira? Ada yang ingat? Kick. Nah, kalau kick gimana? Kick apakah beraturan atau tidak? Kick, menendang. Beraturan atau tidak? Beraturan, Pak. Yes, beraturan ya. Jadi kick ya, sama dia, kick ya. Nah, jadi cukup enak, cukup tambahkan id saja di belakangnya, jadilah dia kata kerja kedua dan ketiga. Nah, yang harus dihafal itu kelompok yang irregular ya, karena dia harus dihafal, tidak bisa otomatis. Tapi untungnya itu jumlahnya tidak sebanyak yang otomatis menggunakan ed ini, irregular verb. Back, oke ya, kita balik ke sini. Nah, kalau negatif gimana, Sir? Kalau bentuknya aku tidak makan nasi goreng tadi malam misalnya. Ada yang tahu? Ada yang pernah buat kalimatnya? Aku tidak pernah makan nasi goreng. Ya. Jadi di sini ketika kita sudah mulai buat I, nah di sini ada perubahan. Dia bukan to Did, be not, ya. Dia bukan to be not, tapi dia ganti menjadi did. did not. Did not. Ya, did not plus verb Verb two. Verb one. satu. Nah, oke. Ya, verb one ya. Jadi kenapa, Sir? Kenapa bukan verb 2? Karena did ini sudah representasi dari verb 2. Kenapa saya bilang gitu? Gini contohnya. Do itu melakukan. Verb 2-nya apa? Did. Verb 3-nya apa? Done. Ya, ya. Jadi dia itu sudah mewakili. Nah, ini did ini. Nah, verb 2. Makanya di dalam formulanya dia tidak perlu pakai verb 2 lagi di sini karena sudah diwakili dengan did yang di sini. Ya. Ada did di sini ya. Did itu dari kata do. Ya. Kalau ditambahkan not, do not berarti tidak melakukan, ya, atau tidak saja. Nah, diubah ke past tense berbentuk did. Jadi saya tidak makan nasi goreng, berarti I did not, ya. I did not, balik dia. Bukan at tapi balik ke it, ya. I did not, sorry, ini salah, bukan no ya, tapi not. Kemudian diikuti oleh misalnya fried rice. Sorry ya. Fried rice last night. Ya, tadi malam. Itu ya. Nah, ini bentuk kalimat dari kalimat past tense negatif. Ya, past tense negatif. Nah, sekarang gimana kalau saya bertanya, apakah kamu tadi malam makan nasi goreng? Dan bisa? Gampang. Yes, Terry. Thank you, thank you. Ya, jadi cukup di sininya diganti saja. Di sininya sudah pakai did ya. Jadi langsung saja did subject, kemudian diikuti verb one, di sininya baru objek. Ya, jadi di sini ada verb one-nya. Misalnya, apakah kamu makan nasi goreng tadi malam? Ya, kita bisa buat. Ya, did. Ya, kalau kamu ya udah did you. Ya, berarti kalau dia makan masih tetap verb satu. Did you eat? Ya, fried rice. Kita copy saja. Ya, last night tanda tanya. Nah, dia jadi
menjadi kalimat tanya. Did you eat last night? Yes, I did. Ya, saya makan. Ya. Did you drink last night?